Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesempatan, berkat kesehatan dan berkat kemauan Tuhan berikan kepada kita sekalian. Sehingga pada sore hari ini kita akan menggunakan kesempatan yang ada untuk datang beribadah, teristimewa mendengarkan firman pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ibadah, kita akan naikkan pujian Yesus turut merasakan. Haleluya. Yesus turut merasakan apa yang kurasakan. Dia pun turut menanggung beban pergumulanku. Kayu salib Dia telah selesaikan semuanya. Dia mempelai aku, ku rasakan kasih-Nya. Ku harus kuat, ku harus kuat dan tetap bertahan apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolongku. Kita ulang dari atas sekali lagi. Haleluya. Yesus turut merasakan apa yang kurasakan. Dia pun turut menanggung beban pergumulanku. Kayu salib Dia telah selesaikan semuanya. Oh, Dia mempelai aku, ku rasakan ku harus kuat, ku harus kuat dan tetap bertahan apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku. Dia menolongku. Harus kuat, harus kuat dan tetap bertahan apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan
Haleluya. 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 Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada sore hari ini karena kasih kemurahan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai sore hari ini Tuhan, kami merasakan berkat kesehatan Tuhan berikan kepada kami semuanya, dan berkat kesempatan Tuhan masih berikan kepada kami, dan Tuhan menyediakan berkat kemauan sehingga pada sore hari ini Tuhan, seberapa banyak sidang jemaat-Mu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, ada kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun secara live streaming, tapi kami percaya kuasa-Mu menjangkau setiap pribadi. Kami percaya Tuhan hadir sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu ada berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menaikkan pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi kami sekalian dengan kuat kuasa yang daripada Engkau, dan Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian, sehingga setiap pujian hanya kemuliaan bagi Engkau, sehingga melalui pujian ini nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Apabila masih ada kuasa roh jahat roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan. Darah Kristus berkuasa. Darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah sore hari hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, dan Tuhan tetap memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sekalian. Layaklah Tuhan kita naikkan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama sidang jemaat yang ada di manapun berada, kita akan naikkan pujian, Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Haleluya. Selalu ada saat ku berduka, yang menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Kita ulang lagi, lagi. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Ada saat ku berduka, yang menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Layaklah Dia dipuji dan disembah, dipuji
patutlah ku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dialah mempelai pria yang baik. Oh, Dialah mempelai pria yang baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang tetap berlaku sampai kita kepada kesudahannya. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita percaya Yesus adalah penolongku. Haleluya. Kita akan naikkan pujian. Haleluya. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Sebab tak banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Sebab tak banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat, tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat, tak bercela. Haleluya. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Sebab tak banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera, Yesus segera datang. Segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat, tak bercela. Segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat, yang bercela, yang telah siap
siap sedia, berkatnya sempurna. Kudus tak bercacat, kudus tak bercacat, kudus tak bercacat, sekali lagi kudus tak bercacat, haleluya. Kudus tak bercacat, tak bercela, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah sore malam hari ini kita akan lebih belajar mendalami ya, tentang apa yang sedang kita belajari saat-saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sore malam hari ini dengan satu ucapan syukur, di mana kami sudah memuji mengagungkan Engkau, dan biarlah puji-pujian itu boleh mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami, juga di tengah sidang jemaat dimanapun berada Tuhan. Untuk itu mari urapan kuasa Roh-Mu kami butuhkan, karena kami tidak mampu tanpa kuasa urapan Roh-Mu untuk menjangkau apa yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu supaya hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar dan dapat dimengerti bahkan dipraktikkan, membawa kehidupan ini semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapapun yang akan mengganggu, apa bentuk penggangguan itu, kami kembali mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kami membuka hati pikiran untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Dan inilah kesempatan yang Tuhan juga masih berikan kepada kita untuk kita belajar lebih dalam akan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita di saat akhir ini. Ya, saudara dikasih Tuhan, dan di saat suasana yang ada di tengah-tengah dunia ini, ya suasana ya yang dikatakan ya mencekam karena ya penularan itu terus aja ya. Untuk itu mari kita akan lebih sungguh-sungguh untuk konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan, tentunya dalam urapan Roh Kudus. Ya, kita sore malam hari ini masih mempelajari sengsara Yesus yang ketujuh, yaitu kuburan Yesus dijaga. Nah, ini kita sudah mempelajari pada ibadah-ibadah yang lalu. Ya. Imam-imam kepala dan orang Farisi, ya, memeterai kubur Yesus dan menjaga kubur Yesus dengan penjaga-penjaga yang elit tentunya, sehingga secara manusia enggak mungkin melihat kebangkitan Yesus. Ya, kita bisa membayangkan ini. Jadi percikan darah itu menyucikan pikiran kita terhadap sesuatu yang mustahil, supaya kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini ya.
Saudara, kita sudah mendengar ya, bahwa imam-imam kepala mengatakan juga bahwa Yesus adalah penyesat. Ya, di sini mengatakan Yesus ada penyesat, yaitu apa yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran, ya, dibalik ya, pengajaran yang benar, ya, yang dikatakan oleh Yesus itu dikatakan sesat, dan pengajaran yang sesat dikatakan benar. Ini juga sudah dipelajari pada PA ya, minggu yang lalu. Sehingga akan berakibat banyak anak Tuhan, hamba Tuhan yang terkecoh dan gugur oleh penyesat sampai gugur iman. Jadi percikan darah itu juga menyucikan penyesatan ini. Ya. Dalam surat Timotius kan dikatakan roh dengan tegas ya mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad mengikuti roh penyesat. Nah, jadi saudara di kita Tuhan, kalau tadi di dalam surat Timotius ya saudara, kalau hamba Tuhan, anak Tuhan yang menerima ajaran sesat, hati nurani itu sudah dicap atau sudah dimeterai oleh setan Tritunggal sehingga murtad atau gugur dari iman. Kehidupan seperti ini sulit untuk kembali pada yang benar, bahkan mustahil seperti tadi kuburan yang sudah dimeterai dan dijaga. Ya, mari hari-hari ini kita harus semakin hati-hati, ya. Kita harus semakin waspada itu, ya. Dikatakan roh dengan tegas. Artinya dalam urapan Roh Kudus, kita harus tegas untuk berpegang teguh pada ajaran benar dan menolak ajaran yang lain. Artinya jangan memberi kesempatan sekalipun untuk mendengar ajaran asing. Coba Hawa itu hanya satu kali mendengar suara ular, dia jatuh. Dia jatuh dalam dosa. Ini saudara dikasih Tuhan. Ajaran sesat itu yang bagaimana? Ajaran sesat juga digambarkan dalam bentuk ragi yang menghancurkan seluruh adonan. Sedikit ragi akan menghamirkan adonan itu. Ya, ini sudah kita pelajari dalam ibadah raya tanggal 20 ya, kemarin ini. Saudara dikasih Tuhan, di dalam 2 Petrus 2 ayat 1a. Ya. Ia sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ya, perhatikan, di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, ini menjadi perhatian kita. Ya, ini bahayanya ragi. Ya, ada ragi Saduki. Ya, ini sudah dijelaskan juga dalam ibadah raya tanggal 20. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan melihat ragi yang lain, yaitu ragi Herodes. Markus 8 ayat yang ke-15. Markus 8 ayat yang ke-15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah
terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi dikatakan kita harus berjaga-jaga, ya, waspada terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 12, Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Kisah Rasul 12 21 sampai 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Wah, pakai pakaian, ya, kerajaan. 22, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara ilah dan bukan suara manusia. Bukan suara Allah, hanya kecil. Suara ilah. Ya, waktu dia duduk Herodes, dia berbicara, disambut. Ini suara ilah, bukan suara manusia, bukan suara Herodes, tapi suara ilah. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Jadi ragi Herodes itu sama dengan ajaran sesat yang merupakan tabiatnya Herodes. Apa tabiatnya Herodes? Yaitu kesombongan. Ya, tidak menghormati Tuhan di sini. Nah, lalu bagaimana praktek kesombongan? Bagaimana praktek kesombongan? Yang pertama, praktek kesombongan kita lihat dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, jadi waktu Yakobus dibunuh, orang Yahudi senang itu, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berarti. Jadi praktek pertama, praktek kesombongan pertama tadi memenjarakan dan membunuh hamba Tuhan. Tadi rasul-rasul yang memiliki jabatan pelayanan. Pengertian rohani buat kita yaitu yang pertama, melayani tidak sesuai dengan jabatan pelayanan ini. Ya, dipenjarakan menghamba Tuhan yang memiliki jabatan pelayanan. Kalau dipenjarakan berarti enggak ada jabatan pelayanan. Di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 19, 2 Tawarikh 26 16 sampai 19, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sombong, sehingga melakukan hal yang merusak apa aja. Yang merusak kedekatan. Ia berubah setia kepada Tuhan. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang berhak sebetulnya bakar ukupan imam. Ayat 17, tetapi Imam Azarya mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Ya. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepada, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam dan keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia.
engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allahmu karena hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dagingnya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Nah, di sini kita melihat satu kejadian. Setelah berhasil dan diberkati, Raja Uzia ini membakar ukupan di hadapan Tuhan yang seharusnya bukan wewenangnya, bukan jabatannya. Sehingga ini melakukan hal yang merusak tatanannya. Ya. Artinya kalau melayani tanpa jabatan pelayanan dari Tuhan justru merusak tubuh Kristus. Ya. Tadi Raja Uzia sebetulnya tidak berhak untuk melayani, membakar tadi ukupan itu. Ini berarti merusak. Akibatnya tadi ustaz, karena sudah diperkai sombong dan sebagainya, dia mau melihat tatanan yang ada yang harusnya itu dilakukan oleh imam-imam. Ya. Tetapi dia lakukan ini. Akibatnya apa tadi? Raja Uzia yaitu kena kusta di dahinya. Itu akibatnya kesombongan yang bukan jabatannya dikerjakan. Mentang-mentang dia raja, dia berkuasa. Akibatnya sakit kusta. Artinya kusta itu artinya yang pertama kebenaran diri sendiri. Kebenaran sendiri. Bahkan kebenaran sendiri menyalahkan orang lain. Ya. Orang yang sakit kusta itu terasing. Artinya kalau seperti Uzia itu tadi kena sakit kusta, dia membenarkan diri sendiri, tapi dia juga terasing, yaitu terasing dari tubuh Kristus. Dan kusta itu juga bicara tentang kenajisan. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, ya kalau melayani tidak sesuai dengan jabatan pelayanan, ya, karena sombong, oh aku bisa, oh aku nanti kena kusta. Dan ya memenjarakan, membunuh hamba Tuhan atau rasul memiliki jabatan. Yang kedua artinya yang kedua tidak setia. Tidak setia bahkan tinggalkan jabatan pelayanan. Bukan sekedar tidak setia, enggak setia kadang-kadang, iya kadang-kadang, tapi bahkan sampai tinggalkan jabatan pelayanan. Ya. Tinggalkan jabatan pelayanan kalau itu mutasi dari Tuhan. Ya. Kalau dimutasi oleh Tuhan dalam jabatan pelayanan yang sedang dilayani, dimutasi. Kalau dimutasi itu dari Tuhan, pelayanannya pasti semakin akan meningkat. Ini ciri ya, pelayanan akan meningkat. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi, ya, kita harus sungguh-sungguh. Ya. Semua pelayanan itu adalah mulia di hadapan Tuhan. Jadi jangan mengecilkan, apalagi tinggalkan pelayanan. Sekalipun dianggap kecil oleh orang lain. Jangan mengecilkan pelayanan atau tinggalkan pelayanan. Ya.
Yang benar adalah kita harus setia dan tanggung jawab dalam ibadah pelayanan. Jangan sampai meninggalkan jabatan pelayanan. Seperti Shebna itu juga meninggalkan jabatan pelayanan. Akibatnya meninggalkan jabatan pelayanan. Akibatnya kalau tinggalkan jabatan pelayanan, akibat yang pertama, jabatan pelayanan itu yang ditinggalkan itu akan diberikan pada orang lain dan tidak bisa kembali lagi. Jabatan pelayanan ini bagikan jubah indah. Kalau jubah indah diberikan kepada orang lain, berarti hidupnya sudah tidak indah. Bahkan akan banyak ratap tangis. Ya. Yudas tinggalkan diganti Matias. Dan tidak pernah Yudas bisa kembali menduduki jabatan yang sudah diganti oleh Matias. Akibat kedua, hidupnya akan sia-sia dan membinasakan diri sendiri. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12, lewat kematian di atas kayu salib, Dia memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi yang benar adalah kita harus melayani Tuhan dengan setia, dengan tanggung jawab, dan sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, sesuai dengan jabatannya. Ya. Kaki enggak bisa menggantikan kepala. Nah, jadi inilah kita harus hati-hati. Jabatan apa yang dipercayakan, itu lakukan dengan penuh tanggung jawab dan setia ini. Ya. Praktek yang kedua, saudara dikasih Tuhan, ya. Tidak tergembala, ya. Jadi bicara kesombongan tadi yaitu melayani tidak sesuai jabatan pelayan, tidak setiap bakal tinggalkan pelayan. Yang kedua, tidak tergembala. Praktek Herodes menolak penggembalaan, tidak tergembala. Kisah Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat yang menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Yakobus itu menunjuk tentang iman. Ya, surat Yakobus itu bicara tentang iman. Dan ini di dalam tabernakel menunjuk dengan alat yaitu meja roti sajian. Meja roti sajian itu dibuat dari kayu yang disalut emas. Ya. Dan di atasnya ada 2 susun roti. Masing-masing susun 6 buah. 2 susun masing-masing 6 roti menunjuk kepada firman Tuhan atau Alkitab. 66 kitab dalam Alkitab. Roti itu adalah tubuh Kristus. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Dan
Di dalam Keluaran 25 ayat 29 tadi, ya, haruslah engkau membuat pinggannya, cawanya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semua itu dari emas murni. Persembahan curahan itu sama dengan berupa anggur. Berupa anggur. Ini yang menunjuk, anggur menunjuk pada darah Yesus. Ya. Kalau kita minum perjamuan, anggur itu benar-benar darah Yesus telah didoakan. Jadi jelas bahwa meja roti sajian sekarang ini bicara tentang ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan seperti malam ini yang akan menghasilkan iman yang teguh yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Tapi kalau tidak tekun dalam ibadah PA, itu yang membuat iman menjadi gugur. Tadi Herodes membunuh Yakobus. Yakobus bicara iman. Iman dari mendengar firman Tuhan ini. Ini sama dengan menolak ibadah PA. Menolak ibadah PA. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Harus tidak tergembala. Ya. Ini suatu kesombongan karena merasa kuat imannya. Sementara Tuhan menghormati dia. Jadi jangan kita merasa kuat sombong. Oh imanku. Nah. Yang kedua. Harus tidak tergembala. Dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ketiga. Ya, tadi katakan yaitu menolak ibadah PA. Ya, sekarang Kisah Rasul 12 ayat yang ketiga. Ia menyuruh juga membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Datang ke bait Allah. Dalam Kisah Rasul 4:1. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Di sini kita melihat Petrus dan Yohanes selalu bersama-sama. Ya, bareng terus. Sehingga kalau Petrus diburu, Yohanes juga diburu. Yohanes ini menunjuk pada kasih. Surat 1, 2, 3 Yohanes bicara tentang kasih. Dalam tabernakel ini menunjuk pada mezbah dupa emas. Ketekunan dalam ibadah, doa dan penyembahan. Sehingga kita bisa merasakan kasih Allah. Tapi Herodes memburu Yohanes. Sama dengan yaitu menolak ibadah doa penyembahan. Jadi kehidupan yang tidak tergembala adalah berhadapan dengan binatang buas tadi. Kita sudah mempelajari ada 3 binatang buas itu. Ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 10, suasana pengutusan itu seperti domba di tengah serigala. Ya, Herodes juga menunjuk pada serigala ini. Artinya semakin dipakai semakin riskan diterkam oleh serigala. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Ya. Tadi serigala itu ada di antaranya. Ya, serigala itu ngubek-ngubek, tahu ngubek-ngubek. Ya. Membuat keruh
juga bisa menjadi provokator. Oh, ngapain 3 macam ibadah pokok? Menjadi provokator juga. Oh, udah ikut sana, ikut sini. Ya, ini ngubek gitu. Bahasa saya ya, apa itu ngubek? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, sebab itu tempat yang paling aman adalah dalam penggembalaan. Jadi siapapun kita, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam harus tergembala. Kalau gembala, saudara dikasih Tuhan, ya, tidak berada dalam kandang, ya, dombanya akan tercerai-berai. Yohanes pasal 10 itu bicara tentang pasal pengembalaan. Ini terkena kepada pintu tirai. Jadi untuk masuk kandang pengembalaan memang kita harus masuk pintu sempit. Perobekan daging, gimoten. Gampang enggak untuk ikut tekun dalam 3 macam ibadah, dalam kandang penggembalaan. Dan juga dalam pengembalaan kita akan mengalami perobekan daging atau penyalipan daging. Sama dengan masuk pintu sempit. Jubah dicelup dalam darah. Kalau jubah dicelup dalam darah, ibadah pelayan kita tanda salib, mengalami perobekan daging. Hasilnya, ya, hasil pertama tidak bisa ditelanjangi oleh setan. Kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan sesuai jabatan pelayan sampai garis akhir. Setan tidak bisa atau mungkin takut dengan darah Yesus. Makanya kalau mengusir saya dalam darah Yesus, kuasa darah Yesus. Ya, ini. Ya. Jadi kalau jubah dicelup darah, tadi pelayan kita mengalami percikan darah. Itu hasil tidak bisa ditelanjangi oleh setan. Bahkan jubah yang dicelup dalam darah, jubah itu semakin indah. Kalau jubah semakin indah, hidup semakin indah sampai menjadi jubah putih berkilau-kilauan, yaitu pakaian mempelai. Jubah mempelai ini, itu hasilnya. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau jubah itu dicelup dalam darah, itu tempat yang paling aman. Sebab setan itu takut pada darahnya Yesus. Bukan takut dengan darahnya manusia. Ya, malah dia pun gak takut. Tapi takut dengan darahnya Yesus. Hasil yang ketiga, di balik pintu sempit ada kelimpahan. Amin. Jadi kalau kita masuk dalam proses perobekan daging, jubah dicelup darah, melewat pintu sempit, di balik pintu ada kelimpahan. Yohanes 10, 9, 10. Ya. Akulah pintu. Ini Yesus mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Domba yang dibutuhkan adalah padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan itu artinya bukan dihitung banyak
nol dan sebagainya. Hidup dalam kelimpahan itu sama dengan sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saat kita butuh sesuatu, Tuhan berikan kepada kita. Bahkan sampai memberikan hidup yang kekal. Mungkin hari-hari ini, ya, mungkin hidup kita belum indah. Tapi kalau kita tekun tergembala, satu waktu hidup kita pasti indah. Amin. Ya. Nah, sekarang yaitu ya bicara kesombongan, ya. Yang ketiga, ya. Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Kisah Rasul 12 21 sampai 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalas, ini suara ilah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ini praktek yang ketiga. Yaitu mau menjadi sama mulia dengan Tuhan lewat caranya sendiri, lewat dia pidato. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Hawa malah berbuat dosa karena ingin menjadi sama dengan Allah. Jadi yang benar adalah kita akan menjadi sama dengan Tuhan, tapi lewat jalan salib, lewat perobekan daging, lewat pintu tirai yang terobek dalam sistem penggembalaan. Ya. Ini sama dengan penyucian terus-menerus dan keubahan hidup mencapai kepada sempurna. Jadi dalam penggembalaan itu kita sedang diproses untuk jadi sama mulia dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kesombongan kita seperti Herodes, tidak. Ya, tapi yaitu ya, lewat penggembalaan. Ya, dalam penggembalaan kita mengalami penyucian, pembaharuan lewat dua hal. Ya, sekali lagi saya ulang, dalam penggembalaan kita mengalami penyucian dan pembaharuan lewat dua hal. Yang pertama lewat firman penggembalaan dan korban gembala, nyawanya gembala agung. Herodes mau jadi sama dengan Allah lewat kesombongannya. Akibatnya ia ditampar oleh malaikat sampai mati binasa. Bahkan dimakan oleh cacing-cacing. Sampai di neraka cacing itu terus memakan ini. Dan di dalam penggembalaan kita sedang diproses jadi sama dengan mulia lewat firman penggembalaan dan korbannya sang gembala, korban Kristus, dan penyucian lewat firman yang ada dalam penggembalaan. Firman penggembalaan itu tadi merupakan tamparan malaikat. Yang nampar siapa tadi? Malaikat. Jadi firman penggembalaan sama dengan tamparan malaikat Tuhan untuk menyucikan dan mengubahkan kita sama sampai kita jadi sama dengan Tuhan. Ya. Jadi setelah itu ya, Herodes ditampar oleh malaikat. Ya, itu malaikat. Malaikat itu bicara tentang yaitu gembala atau firman penggembalaan ini. Ya. Dan firman yang keras,
Ya, firman yang keras yang tajam untuk menyucikan, untuk mengubahkan kita sampai jadi sama dengan Tuhan. Tapi kalau Herodes ditampar, ya, dikurbutin cacing-cacing. Tapi ya kalau saudara dikasih Tuhan, ya, tamparan yang keras dari firman yang ada dalam firman pengajaran dalam pengembalaan. Yang ditampar itu apa? Yang ditampar itu wajah. Ya, yang ditampar itu wajah. Artinya firman pengembalaan yang keras, ya, tadi bagaikan tamparan. Ya, itulah firman pengembalaan menyucikan, mulai dari penyucian tadi panca indera. Ya, panca indera, 5 indera ini pintu masuknya dosa. Ini ditampar, disucikan. Bukan ditampar seperti Herodes masuk, ya, mati, ya, dikurbuti cacing, tapi ditampar firman pengembalaan untuk menyucikan kita. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, penyucian mulai dari panca indera, 5 indera ini. Yang pertama, ya, Yohanes 10 ayat 24. Yohanes 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ada kebimbangan. Ya, ada perasaan bimbang. Perasaan ini bicara tentang kulit. Ada di wajah, ada kulit. Ya, perasaan yang harus disucikan. Ya, apa yang disucikan, yang ditampar tadi, yaitu tidak bimbang saat menghadapi ajaran sesat, tapi berpegang pada pengajaran yang benar. Jadi kalau kita setia tekun, ya, mengikuti dalam pengajaran yang benar, kita tahu yang tidak benar, yang menyesat kita tahu, karena kita tahu yang benar. Jadi kita tidak bimbang saat menghadapi ajaran sesat. Kita tetap berpegang dalam pengajaran yang benar. Yang kedua, tidak bimbang saat menghadapi pencobaan. Atau saya lebih sering mengatakan dalam menghadapi ujian. Tetapi percaya sepenuh kepada Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, tidak bimbang. Percaya sepenuh kepada Tuhan. Dan tidak ada kebanggaan. Ya, ini yang pertama, perasaan. Ya, sampai tidak ada rasa bangga ini. Ya. Arti yang kedua, ya, yaitu Yohanes 10 ayat 27-28. Yohanes 10 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi kalau kita kenal suara gembala, akan kita ikuti. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mendengar suaraku, mendengar itu dengan telinga. Ini indera yang kedua, telinga. Disucikan supaya kita bisa mendengar dan dengar-dengar pada suara Gembala Agung dan firman dalam pengembalaan. Yang
yang ketiga, ya. Yohanes 10:32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Kuperlihatkan kepadamu. Melihat itu dengan mata. Mata disucikan agar mata hanya tertuju pada Yesus Imam Besar yang berada di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi mata disucikan. Enggak lihat-lihat yang lain, apalagi lihat dan menginginkan. Disucikan, ya, supaya mata ini tidak tertuju kepada lain, tapi tertuju pada Yesus Imam Besar yang berada di sebelah kanan Allah di surga. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, ya, Yohanes 10:36. Yohanes 10:36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Kamu berkata dengan apa? Mulut. Mulut disucikan agar tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia, tapi hanya bisa mengaku Yesus anak Allah. Mulai kalau kita mengaku Yesus anak Allah, yang bisa menebus dosa kita ini. Kalau kita mengaku Yesus anak Allah, mulai dengan mengaku dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Ini penyucian mulut. Selanjutnya Yohanes 10 ayat yang ke-31. Yohanes 10:31. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ini mengambil batu untuk melempari Yesus. Ya, ini bicara hidung disucikan sehingga tangan diangkat untuk menyembah Tuhan, bukan untuk melempari batu. Tangan diangkat untuk bisa menyembah Tuhan. Ini. Jadi kita lihat di sini, saudara dikasih Tuhan, penyucian pancanya bagaikan ditampar ini. Yaitu mulai kulit, telinga, mata, mulut, hidung, itu semua ada dalam muka kita. Ya, ada panca indera. Lah, kalau panca indera ini disucikan, hasilnya, ada hasilnya. Panca indera disucikan, tadi 5 indera, ya, disucikan. Hasilnya yang pertama Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk apa? Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi hasil pertama kalau panca indera ini disucikan, yaitu bisa tegas untuk membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang tidak benar. Bahkan satu waktu
ya, sampai hal yang terkecil ya, dalam kehidupan kita yang terkecil itu pori-pori itu terkecil, pori-pori bisa peka sampai bisa peka ya, terhadap suara Tuhan. Nah, yang kedua, kalau indera disucikan, panca indera disucikan, bisa membedakan tadi yang baik, yang tidak baik, sehingga ada rem untuk tidak berbuat yang tidak baik atau tidak benar. Kalau tahu, ya direm. Oh, salah ini. Masa kalau naik mobil motor, kalau mau nubruk didiamin aja. Ya rem langsung ini. Sampai satu waktu kita mencapai kepada kesempurnaan. Ya. Penyucian lewat korban Kristus. Lewat kematian di atas kayu salib. Lewat korbannya Gembala Agung. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia sudah lakukan dan kita tidak meragukan itu. Dalam Yesaya 52 ayat 13, 14. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ya kalau enggak seperti manusia, seperti anak manusia, seperti apa ini? Pelayan siap? Di sini kita melihat Yesus rela menjadi buruk supaya sinar kemuliaannya menyinari wajah kita yang elek ini, wajah kita yang buruk ini. Ya. Mungkin keadaan kita sedang buruk, ya. Lagi situasi suasananya buruk. Ya. Usaha terakhir memandang wajah Tuhan lewat kurbannya. Kita akan disinari oleh sinar kasih-Nya. Kalau sinar kasih memancar kepada kita, hasilnya yang pertama, wajah kita akan berseri-seri. Kalau wajah kita bersih, hati damai sejahtera. Sehingga tidak merasakan lagi apa yang daging ini sedang rasakan. Ya. Mungkin kita sedang mengalami apa, tapi serasa tidak terasa apa yang daging rasakan. Hasil yang kedua, apa yang buruk akan menjadi baik. Amin. Ya. Yang ketiga hasilnya terjadi pembaharuan mulai dengan taat dengar-dengaran. Tadi panca indera disucikan. Sampai satu waktu saat Yesus datang kembali kali kedua, kita sudah diubahkan jadi sama mulia dengan Tuhan. Dan kita bisa menyambut Dia dengan wajah yang berseri-seri. Ini hari-hari ini, sekalipun kita seluruh dunia sedang menghadapi masalah yang begitu besar, semua seizin Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mengalami penyucian indera atau panca indera kita, maka kita
hatinya tetap damai dan ya, semua ya, merasa yaitu ya, damai wajahnya tetap berseri-seri sampai menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, saudara, situasi sekarang dihadapkan sedang hari-hari sedang terus ada peningkatan. Tapi kalau itu seizin Tuhan punya maksud tertentu bagi kita orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Dan indera kita mau disucikan, maka kita akan tetap dalam suasana surga. Tetap bersih. Saudara berteriak-teriak apapun. Teriak-teriak, wow. Nggak bisa mereda. Tambah parah. Hati kita hancur. Ya. Tidak ada damai. Wajahnya mengkeret. Ini. Mari kita tetap bahwa firman Tuhan dalam setiap ibadah. Itulah pokoknya kita ibadah. Jangan ibadah, enggak bisa di gereja, aku enggak suka, aku enggak ibadah. Ibadah itu kepada Tuhan. Bukan mau cari kumpul-kumpul saja. Nanti kalau sudah memang Tuhan izinkan balik-balik kita. Kegiatan-kegiatan semakin. Tapi kalau Tuhan belum izinkan. Ya, jangan kita berpikir seperti itu. Pikir disucikan. Ya, yang penting saat kita bisa makan firman Tuhan. Sebab nanti makanan kita yang terakhir waktu di padang gurun itu adalah firman pengajaran. Roti yang turun dari surga. Itu sudah dialami di dalam perjalanan Israel di padang gurun. Dan Yesus juga mengatakan manusia makanannya bukan roti aja, tetapi firman Tuhan. Disinilah kesempatan ini untuk kita bisa tekun untuk makan firman Tuhan. Dalam urapan Roh Kudus semakin meningkat menjadi dua sayap burung nasar yang besar yang nanti akan menerbangkan kita jauh dari mata ular di saat Antikris berkuasa nanti. Kita sudah lepas. Ya, inilah sasaran tujuan kita dan Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita. Ini masih baru kesukaran untuk seluruh dunia. Tapi nanti kalau kesukaran ini hanya diuntukkan kehidupan yang masih mempertahankan kesaksian, yaitu orang yang tidak tersingkirkan masuk mana aniaya antikris nanti. Ya. Nanti akan dikilik-kilik sampai dipajak kalau masih mempertahankan. Tapi apakah saat itu mampu menghadapi semua? Dan biarlah mari kita banyak berdoa, berkumpul hari-hari ini supaya kita tetap lebih setia tekun dalam ibadah dan ibadah kepada Tuhan itu adalah merupakan satu hal supaya kehidupan rohani kita terus meningkat sampai nanti kita bisa menyambut kedatangan Dia kali kedua sebagai mempelai. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang jemaat. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Kita pujikan, aku mengasihi Engkau Yesus.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ya, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Hanya Engkau yang layak dikasihi. Haleluya. Oh, itulah kerinduan kami mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, hati, hidup. Oh, terima kasih ya Yesus. Amin. Haleluya. Dan firman menjadi kekuatan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya.
kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini Engkau masih membukakan pengertian yang mendalam bagi kami untuk menghadapi penyesat-penyesat, menghadapi ragi Herodes, juga tentang kesombongan. Oh haleluya Yesus. Seringkali kami tidak menyadari, bahkan kami tidak mengerti kalau sesungguhnya kami sedang melayani Engkau, tetapi tidak sesuai dengan jabatan pelayanan. Bahkan tidak setia bahkan tinggalkan jabatan pelayanan. Ampuni Tuhan. Engkau sudah menampar kami Tuhan dengan firman yang keras, yang tajam bagi kehidupan kami ini Tuhan. Juga seringkali kami merasa tergembala Tuhan, tetapi sesungguhnya kami belum seutuhnya tergembala, karena masih menolak, yaitu pendalaman Alkitab, iman, tapi juga masih menolak tentang pengharapan, menolak ibadah raya Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Mungkin kami mengerti, kami tidak menyadari, kami tinggalkan itu Tuhan. Dan juga menolak, yaitu ibadah doa penyembahan, menolak kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Ampuni Bapa di dalam surga, supaya kami di hari-hari ke depan bisa semakin sungguh, semakin giat Tuhan di dalam, yaitu ibadah dalam penggembalaan, lewat tekun dalam 3 macam ibadah pokok ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kami boleh mengalami penyucian secara intensif. Ya, panca indera ini pintu masuknya dosa akan disucikan, ditutup supaya dosa-dosa itu tidak masuk Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih juga penyucian lewat korban Tuhan. Seperti malam hari ini, sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Setelah kami mendengar firman-Mu, menerima tamparan penyucian lewat firman, pengajaran yang keras dalam urapan Roh Kudus. Dan kami mendapat kesempatan makan, minum korban-Mu Tuhan. Kau sebagai Gembala Agung, sehingga sungguh-sungguh malam hari ini kami mendapatkan kesempatan Tuhan, yaitu bisa mengalami keubahan sampai saatnya nanti Engkau datang kali kedua. Kami sudah mengalami keubahan Tuhan, dan kami siap menyambut kedatangan-Mu kali kedua sebagai mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa dalam surga. Tidak ada kesempatan-kesempatan lagi di mana semakin hari kesempatan ini semakin sempit Tuhan. Karena kedatangan-Mu tidak lama lagi, dan situasi yang ada secara global ini merupakan kesukaran besar pertama yang sedang bekerja dialami oleh semua kehidupan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar serahkan seluruh kami, khususnya sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu,
sehingga tidak terlewatkan satu pun juga yang lewat dari firman dan korbanmu malam hari ini. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa, bubukan di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu, bubukan kuasa dalamnya yang akan kami terima sebentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan kita dan tinggikan di atas kepala kita. Inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua, supaya kita yang banyak menjadi satu tubuh yang sempurna. Semua sudah siap, kita pegang tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita pegang cawan yang adalah darah Yesus di tangan kita, tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan darah Yesus ini mampu menyucikan kita. Darah Yesus mampu menolong, dan darah Yesus mampu untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamaah dan imani, darah Yesus bekerja. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, haleluya. Kita mengangkat tangan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Andi akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu berlanjut sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati suasana perjamuan kudus, perjamuan suci, di mana Tuhan tubuh-Mu yang terpecah-pecah ini Tuhan mampu menikmati Tuhan, agar dengan tubuh yang terpecah ini kami, oh haleluya, sidang jemaat-Mu dapat disatukan kembali Tuhan, untuk oh haleluya menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Demikian juga korban-Mu yang di atas kayu salib yang telah Engkau curahkan, kami pun juga menikmati berkat yang sungguh luar biasa, yaitu berupa pengampunan dosa-dosa kami, pengampunan daripada segala kesalahan dalam kehidupan kami ini Tuhan, sepanjang kami hidup Tuhan, sehingga dengan kuasa darah-Mu mampu untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, dan mengangkat kehidupan kami yang penuh dengan pengharapan,
sehingga kami memiliki haleluya pengharapan yang daripada Engkau saja Tuhan, yaitu supaya kami bisa hidup kekal, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Itulah janji-Mu, di mana firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kepada kami sekalian Tuhan, agar kami tidak tawar hati, agar kami tidak terbawa oleh pengajaran yang bukan daripada Engkau, yang haleluya, yang dapat melemahkan iman percaya kami, sehingga kami pada ujungnya Tuhan juga haleluya tidak setia kepada pelayanan-pelayan yang sudah Engkau tetapkan. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman-Mu yang tajam dan keras, yang menegur dan menampar kehidupan kami malam hari ini, mengingatkan kepada kami agar kami sekalian memiliki semangat untuk tetap menyala melayani Engkau Tuhan, dimanapun kami berada, dan kesempatan yang ada ini Tuhan akan kami pergunakan untuk melayani Engkau dengan setulus hati kami dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, malam hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya, yang merupakan haleluya hamba-Mu yang terus menyampaikan akan kabar baik, kabar tentang keselamatan yang daripada Engkau Tuhan, melalui pengajaran yang benar pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa yang daripada Engkau, hikmat marifat yang daripada surga Tuhan, kesehatan yang prima, dijauhkan dari sakit penyakit, sehingga hamba-Mu tetap memiliki tubuh yang sehat, dipanjangkan umurnya, lanjut usia Tuhan. Itulah doa kami kepada Engkau Tuhan, agar orang tua rohani ini dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa Tuhan, sehingga berkat firman Tuhan dapat tersampaikan kepada sidang jemaat-Mu yang digembalakan pada malam hari ini. Amin, istimewa ya Tuhan. Haleluya, jemaat-jemaat-Mu yang saat ini belum bisa untuk ibadah dalam satu ruangan, tapi kami percaya dimanapun mereka berada, kuasa-Mu cangkup untuk menjangkau, kuasa-Mu mampu untuk mengurapi bagi mereka yang rindu akan ibadah dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga kesempatan kebahasan ibadah yang ada, walaupun melalui live streaming, tapi kami percaya ini adalah jawaban dalam kehidupan. Amin. Haleluya saat ini Tuhan, karena situasi kondisi yang belum memungkinkan, sehingga haleluya dengan sarana ini segala kerinduan daripada jemaat-Mu dapat haleluya jawaban yang daripada Engkau. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan, atau sedang lemah hatinya, atau lemah pengharapannya Tuhan. Kami haleluya memanggil nama-Mu dan menggunakan kuasa-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari jarak jauh ketumpangkan tangan-Mu Tuhan, agar segala sakit penyakit, beban kehidupan Kau lepaskan, Kau sembuhkan. Darah Kristus berkuasa menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, segala kekhawatiran akan dihapuskan dengan pengharapan yang daripada Engkau. Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang saat ini haleluya masih haleluya menderita banyak pencobaan, banyak penyakit. Haleluya, oleh karena itu Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, agar bangsa Indonesia ini kembali kepada jalan yang benar, kepada firman-Mu yang hidup Tuhan, sehingga mampu haleluya menyembuhkan segala sakit penyakit yang dideritanya, dan kembalikan ekonomi agar haleluya bergelora lagi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga ekonomi ini tidak terpuruk tetapi kembali merangkak naik Tuhan, sehingga bangsa ini penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Kami serahkan bangsa haleluya pimpinan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pembantu gubernur, haleluya, bupati dan seterusnya Tuhan, sampai di tingkat RT. Semua berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, berikan roh takut akan Engkau, sehingga dalam menjalankan amanah ibadah, amanah pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang penuh kekuatan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi,
kami bersyukur kepadamu malam hari ini, bahwa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang, biar ini merupakan satu kerinduan kami semua untuk kami terus mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam ibadah dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi makanan rohani, sehingga kami tetap bisa kuat dan teguh dan bertumbuh menghadapi keadaan situasi yang ada, Tuhan. Apapun yang terjadi, seizin Kau semua boleh terjadi, tetapi kami tetap berada di dalam tangan-Mu, sehingga kami juga bisa merasakan bagaimana perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu atas kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati seluruh kehidupan nikah mereka masing-masing. Berkati dalam situasi apapun, yang bekerja, yang berusaha, apapun, Engkau yang akan mampu menolong semua itu. Dan kami percaya bahwa semua itu ada dalam jangkauan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga menyerahkan anak-anak, juga kaum muda, youth itu ke dalam tangan-Mu, remaja, supaya mereka juga tetap berada di dalam tangan-Mu. Terima kasih situasi yang sedang terjadi di mana-mana, bahkan di kota kita ini terjadi pelonjakan daripada COVID ini. Tapi kami tahu, kami percaya Engkau tetap melindungi, memelihara kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pelayan-pelayan malam hari ini dengan limpah damai sejahtera dan kasih karunia bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan, yaitu ibadah-ibadah ke depan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. His name